Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuryanti, mahasiswi Magister Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura semester 1. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk memberikan tutorial tentang Mann-Whitney U-Test pada penelitian eksperimen dan perhitungan efek size-nya. Kenapa Mann-Whitney ini digunakan untuk uji non-parametrics, di mana nilai hasil eksperimennya itu dianggap tidak normal. Oke, kita langsung saja. Pada kesempatan ini, judul yang saya ambil adalah efektivitas penggunaan media interaktif dalam meningkatkan hasil belajar fisika siswa SMA X. Rumusan masalahnya adalah apakah ada perbedaan yang signifikan antara post-test media cetak, media pembelajar interaktif dengan post-test media cetak atau menggunakan buku. Hipotesis yang digunakan itu yang pertama ada H0, yaitu tidak ada perbedaan hasil belajar fisika antara siswa yang menggunakan media cetak buku dengan siswa yang menggunakan media interaktif. Kemudian ada HA, yaitu terdapat perbedaan hasil belajar fisika antara siswa yang menggunakan media cetak buku dengan siswa yang menggunakan media interaktif. Jenis eksperimen yang digunakan itu adalah kuasi eksperimen, pretest, post-test eksperimen, and control group design. Oke, kita langsung aja ke datanya. Datanya ada di SPSS. Kita buka SPSS-nya. Oke. Nah, kita lihat di sini ada dua data hasil belajar, di mana untuk kelompok 1 itu adalah kelompok yang menggunakan media cetak, media buku. Kemudian yang kedua itu, kelompok kedua itu menggunakan media interaktif. Kemudian ini adalah hasil belajarnya. Sekarang kita akan menguji uji normalitas dari dua data ini, yaitu dengan cara kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, lanjut ke explore, kemudian kita masukkan hasil belajar pada kolom dependent list, kemudian kelompok pada faktor listnya. Kemudian kita klik plots, kita centang normality plot white testnya, continue, kemudian OK. Kita tunggu. Oke. Data sudah ada. Kemudian data median ini akan saya copy di Word ya. Kita copy di Word. Kita masukkan ke data di sini, di uji Mann-Whitney-nya. Kita copy. Oke. Kemudian kita kembali lagi. Kita lihat tes normality-nya, kita copy, kita masukkan di uji normality-nya. Oke ya, sudah muncul. Oke. Nah, di sini terlihat, kita lihat di sini karena jumlah siswa yang mengikuti tes itu 35 siswa, maka kita akan membaca pada kolom Shapiro Wilk ini. Kita lihat nilai signifikansinya untuk post-test cetak, kelompok yang menggunakan media cetak itu 0,00, kemudian post-test interaktif, kelompok yang menggunakan media interaktif 0,013. Ini berarti ketika dilihat dari nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Maka karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka data dianggap tidak normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas. Yaitu kita kembali lagi di SPSS. Yang ini kita close. Kita lanjut. Untuk mencari uji homogenitas, kita klik analyze, kemudian compare mean, kita klik one way ANOVA, kemudian masukkan hasil belajar pada dependent list dan kelompok pada faktor list. Kemudian option, kita centang homogeneity of variant test, continue, klik OK. Nah, di sini sudah
Nampak ya, kita copy tabel homogeneity-nya di Word. Oke, ini ya. Kita lihat di sini uji homogenitas ini bertujuan untuk memeriksa apakah ada perbedaan yang signifikan dalam variansi antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Dari tabel di sini nilai signifikansinya itu sama dengan nilai signifikansinya ya, itu adalah 0,140. Nilainya lebih besar dari 0,05. Maka karena nilainya di atas atau lebih besar dari 0,05, maka data ini atau dapat dianggap bahwa varian antar kelompok ini homogen. Selanjutnya kita akan melakukan uji Mann-Whitney. Kita melakukan uji Mann-Whitney dengan cara kembali ke SPSS lagi. Oke. Untuk melakukan uji Mann-Whitney, karena tadi ya data tidak normal, kita klik analyze, kemudian karena tidak normal maka di sini kita cari non parametric test, kemudian kita cari legacy dialog, kemudian to independent sample. Oke, di sini ada hasil belajar, masukkan dalam variabel list, kemudian grup kelompok pada grup, kemudian kelompoknya ada dua ya, satu untuk media cetak dan duanya untuk media interaktif. Centang Mann-Whitney U, kemudian klik OK. Nah, di sini kita sudah dapat nilainya. Kita boleh copy ya hasilnya ini. Kemudian kita copy juga yang satunya. Nah, nih. Oke. Ini ya. Oke, sudah terlihat di sini nilai signifikansi sig-to-tailed-nya adalah 0,04, artinya nilainya kurang dari 0,05, maka data dinyatakan signifikan. Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney test di atas, nilai sig-to-tailed-nya itu adalah 0,04. Oke, maka HA diterima dan HO ditolak. Dengan demikian ada perbedaan signifikan antara post-test hasil belajar siswa antara siswa yang menggunakan media cetak dengan media interaktif. Kemudian kita akan lihat mediannya. Mediannya itu dilihat dari data di sini. Oh iya, medianya itu kita ambil dari nilai uji normalitasnya ya. Oke, karena terhapus kita ambil nilai mediannya dengan cara kita uji lagi normalitasnya untuk mengambil nilai mediannya. Nah, ini ya, kita copy. Nah, di sini sudah tercopy. Kita lihat nilai median untuk post-test cetak, mediannya 75. Kita masukkan di sini. Mediannya 75,00. 75,00. Kemudian median untuk media interaktifnya itu adalah
post-test median 80,00. Oke, artinya di sini ada perbedaan yang signifikan antara post-test media belajar interaktif dengan post-test media cetak atau buku, dan disimpulkan bahwa penggunaan media belajar interaktif berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar fisika siswa SMAX. Kemudian kita akan melakukan uji Cohen-Dee, yaitu dengan cara kita buka, kita ganti dulu ya untuk kelompok 1 tadi, min ranknya minnya 72,9. Oke, kita lanjut ke uji Cohen-Dee-nya. Oke, kita lihat di sini, kita cocokkan untuk kelompok 1. Di sini kita reset dulu. Oke, untuk grup 1 itu nilai minnya itu nih ya, 79,14, kemudian standar deviasinya 6,472, kemudian size-nya itu, jumlah orangnya itu adalah 35 ya, 35 nih ya. Kemudian kita lanjut grup 2, yaitu post-test interaktif, minnya 84,00, kemudian standar deviasinya 7,934, kemudian jumlah siswanya adalah 35. Oke, kita calculate sambil menunggu. Oke, kita copy di sini, kita masukkan dalam Word-nya. Oke, kita masukkan dalam Word-nya. Di sini nilainya ya. Nah, nilainya adalah 0,67, maka besaran efek dua kelompok ini berada pada tingkat 0,67 ya, pada tingkat medium. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kurva kontrolnya. Di sini kita ganti 0,67. Kita play. Nah, ini ya. Nah, di sini sudah muncul presentasinya. Yang abu-abu ini adalah kelas kontrol, sedangkan yang treatment, kelas eksperimennya itu di biru muda ini. Kemudian kita lihat di sini penjelasan di bawahnya. Terdapat 74,9 nilai Cohen-nya, kita ganti di sini 67. Terdapat 74,9 dari kelompok eksperimen akan berada di atas rata-rata dari kelompok kontrol. Kemudian pada overlapnya sekitar 73,8 dari kedua kelompok akan tumpang tindih, artinya ada nilai yang sama. Kemudian probability of superiority-nya itu sebesar 68,2%. Itu artinya bahwa
seseorang yang dipilih secara acak pada kelompok eksperimen itu akan memiliki skor lebih tinggi daripada kelompok kontrolnya. Di sini terdapat 68,2%. Kemudian sebanyak 4,31, sini artinya di sini adalah ketika ada anak yang memiliki nilai rata-rata sebesar 4,3 orang itu atau 4,3% dari dari kelompok kontrol, dari kelompok eksperimen itu lebih banyak. Bisa diasumsikan bahwa jika ada 100 orang dalam kelompok, maka jika diacak sebanyak 20 orang dari kelompok kontrol, maka untuk kelompok eksperimen itu yang lebih paham dengan pelajaran fisika itu sebanyak 20 ditambah 23,2%. 23,2. Artinya kelompok eksperimen akan lebih banyak bisanya dibandingkan kelompok kontrol. Ini presentasinya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.